Wa innahu lan setuhune Nabi Yakub iku ladzu ilmin yakti duweni ilmu lima kedue barang alamna kang mulangake ingsun Allahu ing Yakub litaklimina tegese krana mulange ingsun iyahu ing Nabi Yakub walakinna aktsaron nasilan tetapine setuhune akeh-akeh menungso wahum al-kufaru yaiku wong-wong kafir iku la ya'lamuna ora ngerti sapa nas ilhamallahi ing ilhame Gusti Allah li auliyaihi atau li asfiyaihi kedua kekasih-kekasih pilihannya Allah. Jadi Nabi Yakub dicontohkan oleh Nabi Yakub, dicontohkan di sini Nabi Yakub adalah orang yang tingkat pengetahuannya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Mendapat ilham, mendapat ya kalau mendapat wahyu jelas ya, mendapat ilham. Jadi di dalam diri kita ini ada dorongan untuk berbuat baik, itu ilham, ilham. Ada juga dorongan untuk berbuat buruk. Nah, itu datangnya dari setan. Nabi Yakub ini memiliki ilmu, kata-kata memiliki ilmu ini yang berfirman adalah Allah, yang menyebutkannya adalah Allah sendiri. Ladzu ilmin, sungguh menjadi orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang strategi. 5 alam nau, jadi yang mengajarkan adalah Allah sendiri ya, tetapi orang-orang kafir tidak mengetahui. Jadi kalau orang-orang mukmin yang soleh, yang bersih-bersih itu ya sering mendapat ilham, sering mendapat firasat. Wattaqu firasatal mukmin, takutlah firasat dari orang beriman. Orang beriman itu kalau punya firasat itu nyata. Walamma dakhalu, jadi masuknya saudara-saudara Yusuf itu atas perintah Nabi Yakub, diperintah dengan cara masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Ini adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dari deteksi intelijen para pengawas Mesir. Karena apa? Kalau nanti ditangkap ya nggak pulang lagi atau tidak mendapatkan yang dicari karena ditangkap kan. Nah, ini strategi Nabi Yakub pada anak-anak mereka. Walamma dakhalu, mongko tatkalane lan tatkalane manjing sapa sedulure Nabi Yusuf ala Yusufa ing atase Nabi Yusuf awa aidhamma, mongko merangkul ya, Yusuf merangkul ilaihi utawa awa ilaihi ngrangkul sapa sedulure Nabi Yusuf ilaihi maring Nabi Yusuf, ngrangkul ya akhahu ing sedulure kang liya. Olah dawuh sapa Nabi Yusuf ini setuhune ta ingsun ana hiya ingsun iku akhuka dulur lanang sira fala tabtais mongko aja susah sira ai fala tahzan bima kelawan barang anu kang ana sapa wong akeh iku yakmaluna nglakoni sapa wong akeh minal hasadi saking hasad lana maring kita wa amara lan perintah sapa Yusuf ahu ing sedulure yaiku Bunyamin Allah yukhbiro. Jadi yang rangkulan itu adalah Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Dua orangnya adalah putra kinasih Nabi Yakub.
karena sifatnya yang baik itu. Jadi yang berkenan di hati abahnya, yaitu Nabi Yakub. Wa amarahu alla yukhbirahum, Nabi Yusuf memerintahkan atau menyarankan kepada Benyamin agar jangan mengabarkan kejadian atau perasaan seperti ini kepada saudara-saudara yang lain, karena sifat yang muncul, yang sering muncul pada diri manusia itu karena sifat dengki, ya, dengki. Jane apik, padha apike, tapi karena yang satu tampil gitu, yang satu merasa ndak enak, merasa disaingi. Padahal mitra persada, orang hidup itu kalau bisa bersih dari hasud, karena rezeki yang menjadi jatah kita itu akan sampai kepada kita. Kemudian kedudukan yang akan kita peroleh akan sampai kepada kita, tidak dipilihkan untuk orang lain. Nah, kalau tidak bahagia ya kita nggak dapat. Jadi tidak usah ada dengki, karena apa? Masing-masing kita itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian falamma jahaza, mongko tatkalane nyiapake sapa Yusuf ing sedulure Nabi Yusuf, bijahazim kelawan persiapan utawa barang-barang persiapane sedulur Nabi Yusuf, ja'alan dadekake sapa Nabi Yusuf asikoyata aihiya so'in minadzhab, jadi emas yang seberat 1 sok, itu ditaruh fi rohli akhihi, ing dalam wadahe dulure lanang, yaitu Benyamin. Jadi sengaja oleh Nabi Yusuf itu emas yang 1 sok itu, sok ini timbangan, itu ditaruh di bagiannya saudaranya yang bernama Benyamin. Yang Nabi Yusuf sama Benyamin ini kan kinase abah. Tumma adzana, nuli ngundang-undang sapa muadzin wong kang ngundang, nada munadin ba'dan fisalihim an majlisi Yusuf. Ada orang yang mengundang-undang ketika sudah terpisah dari majelisnya, ruangannya Nabi Yusuf. Ayyatuhal airuhi, kelompok kafilah, hei rombongan, innakum setuhune utai sira kabeh iku lasarikuna yakti wong-wong kang nyolong. Kalu ngucap sapa sedulur Nabi Yusuf, wa aqbalu lan madhep sapa sedulur Nabi Yusuf alaihim ing atase apa jenenge yang ngundang-undang, madza ai malladzi tafkidun, madza ing apa tafkiduna kang kelangan sapa sira kabeh hu ing maqalu, ngucap sapa orang-orang Mesir, nafkidu kelangan sapa kita suwa al maliki ing ya 1 sok milik raja. Kami kehilangan sesuatu yang berharga milik raja kami. Waliman lan yakti utawi sapane wong jaa kang teka soman bihi kelawan suwa al maliki, himlu ba'ir utawi utawi ijol seberat unta. Artinya unta yang bisa ngangkut barang seberat apa, nah itu ijoli, ganti dari kalau ditemukannya 1 sok miliknya raja. Minat to'am, 1 kekuatan unta membawa makanan. Wa analan utawi ingsun bihi kelawan gawakne panganan
iku zaimun ai kafilun wong kang jamin tenan apa sing iso nemokne suwa al maliki apa namanya ya benda berharga yang seberat satu sok miliknya raja, kalau ditemukan aku ganti dengan makanan yang seberat unta bisa membawa. Aku jamin yang seperti itu ya, kalau sekarang ada materainya gitu bahwa itu janji beneran. Kalau mengucap sapa sedulure Nabi Yusuf tallahi demi Allah, qasamun fihi makna ta'ajub. Jadi kata-kata tallahi di ayat 83 ini menunjukkan makna takjub ya, takjub. Laqad alimtum yakti, teman-teman wis ngerti sapa sira kabeh, majikna ora teka sapa kita linufsida kanggo gawe rusak sapa kita fil ardi ing dalem bumi, wa ma kunna lan ora ana utawi kita iku sarikina wong-wong kang nyolong. Kami datang ke Mesir ini tidak ingin berbuat kerusakan, tidak untuk berbuat onar. Kami tidak mencuri. Kalau ngucap sapa wong-wong kang ngundang-undang, jadi apa namanya penjaga Mesir itu, fama jazauhu, fama mongko utai apa jazauhu piwalese wong kang nyolong, ing kuntum lamun ana sira kabeh iku kadhibina goroh kabeh. Saiki sampean ngomong niatnya tidak akan berbuat onar, tidak akan mencuri, tidak. Niatnya hanya baik ke Mesir ini. Sekarang kami minta, apa balasannya seandainya kalian tidak seperti itu? Apa balasannya manakala kalian tidak terbukti seperti itu? Artinya kalau kalian ternyata pembohong dan memang pencuri. Kalau ngucap sapa sedulure Nabi Yusuf jazauhu utawi piwalese pencuri iku man sapane wong wujida kang tinemu fi rahlihi ing dalem barange, ing dalem wadahe man, fahuwa mongko utawi wong fahuwa mongko wong kuwi iku jazauhu piwalese le nyolong. Gini aja, kami coba geledah barang-barang kami. Nanti kalau barang panjenengan, barangnya raja itu ada di kami, di salah satu dari kami, silakan ditahan saja, tidak usah diizinkan untuk pulang. Padahal tadi itu yang naruh barang siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyengaja. Jadi ada taktik tertentu yang dibolehkan untuk tujuan baik, tapi tidak semua taktik untuk tujuan dibolehkan, karena ini berkaitan dengan apa namanya ya sangke kangen nih, kemudian apa namanya ya sebagai imbangan atas apa yang terjadi sebelumnya. Kadzalika kaya mengkono najzi paring piwales sapa kita al-zalimina ing wong-wong kang zalim. Gusti Allah itu membalas orang-orang yang zalim melalui di antaranya melalui uraian sebelumnya tadi itu. Itu kan semua yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dikeresak nih. Orang mau pergi ke sana ternyata nggak jadi, karena memang dikeresaknya nggak jadi. Dia berencana begini ternyata sesuai rencana. Itu berarti Allah yang mewujudkan keberhasilannya. Nah, karena apa namanya Nabi Bunyamin itu kesayangannya Nabi Yusuf, walaupun juga kesayangannya abahnya.
tadinya itu ya sebelum berangkat ke Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf itu matur ke abahnya, "Bah, pesene pejabat Mesir niku kan beto Bunyamin." Loh, Bunyamin ati gowo. Wah, abahnya menyebut-nyebut peristiwa yang lalu. Kalian pernah membujuk saya agar Yusuf bisa ikut kalian. Ternyata kalian nggak bisa menjaganya. Kalian celakain gitu. Biasanya bahasanya pokoknya mengungkit Sekarang mau minta lagi Bunyamin. Bunyamin sama Yusuf ini kekasihnya abahnya, kinasih. Udah hilang satu, sekarang yang satu mau diminta. Tapi ujung-ujungnya ya setuju saja Nabi Yakub. Inilah mitra persada, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa ya. Kalau kasih sayang orang itu hanya sepanjang galah dalam kata-kata yang indah itu. Kasih orang sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang masa. Tego larane ra tego matine. Jadi kadang ya marah, kadang ya mangkel gitu. Tapi ya kalau sudah sebentar lagi udah hilang. Karena apa? Masih dikuasai, didominasi oleh safakoh, kasih sayang yang tiada tara itu. Tego larane ra tego matine. Kalau sudah dibunuh orang, anaknya sendiri, anaknya dia dibunuh orang, wah itu sudah geramnya habis-habisan. Kalau hanya disakiti aja ya masih tapi kalau sudah dibunuh, waduh. Ini uraian dari Allah mengisahkan bagaimana peristiwa Nabi Yusuf berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang lama tidak bertemu, kemudian juga dipertemukan dengan saudara sekandung yaitu Bunyamin. Fabada mongko ngawiti sapa penjaga Mesir biau ayatim kelawan pira-pira wadai sedulur Nabi Yusuf. Fafatasaha mongko neliti satu persatu qabla wi'ai akhi sadurunge wadai dulure Nabi Yusuf yaitu Bunyamin. Jadi yang lain dulu diperiksa, sudah tidak ketemu, baru di miliknya Bunyamin. Li alla yutahama, supaya orang disongko jelek. Tumastakhraja nuli berusaha ngetokake sapa penjaga Mesir benda tadi, benda yang berharga miliknya penguasa atau raja, miwa akhihi saking wadai sedulur Nabi Yusuf yaitu Bunyamin. Qala dawuh sapa Allah taala, kadzalika kaya mengkono al-kaidu utawi tipu daya kidna gawe tipu daya ingsun. Maksudnya bukan Allah berbuat zalim, tapi menata sedemikian rupa agar orang yang selama ini bersalah tahu kesalahannya. Itu tujuannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu masih merasa tidak salah saja terhadap Nabi Yusuf. Udah nyemplung ke sumur, ditinggal. Bagaimana nasibnya sendirian di sumur. Li Yusufa kanggo Yusuf. Jadi Nabi Yusuf diilhami, diberi bimbingan batinnya untuk membuat tipu daya kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah mendoliminya. Maka ora ono sapa Yusuf Nabi Yusuf iku liya khudha drapun ngalap sapa Nabi Yusuf akhahu ing dulure Nabi Yusuf Roki kon anis sariko. Nabi Yusuf itu tujuannya agar kalau nanti ketahuan ternyata barangnya di wadah miliknya Bunyamin gitu ya. Kalau sudah begitu ditahan kan Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf punya teman, saudara yang dikasihi, yang selama ini berpisah lama, sekarang jadi satu, carry ini Mesir. Wah, ini yang susah kan abahnya, tadinya udah pesan nanti gimana, pokoknya
Selamat semua pulang, pergi berlima pulang harus berlima gitu kan pesannya. Ya kira-kira begitu. Nah, kok akhirnya Nabi Yusuf mempunyai tipu daya agar Bunyamin ini tidak pulang ke Nabi Yakub. Supaya apa, nanti akan, wah kisahnya indah sekali. Nanti akhirnya itu dipertemukan Nabi Yusuf dengan abahnya. Abahnya itu susahnya itu sampai membuat dia buta. Kemudian didatangkan bajunya Nabi Yusuf, itu didatangkan bajunya saja, belum Nabi Yusuf, itu abahnya langsung hilang itu butanya itu. Bahkan bilang, wah ini bajunya Yusuf, baunya Nabi Yusuf gitu. Jadi abahnya itu memang mempunyai pengetahuan batin yang tinggi. Orang-orang yang soleh itu begitu, mempunyai firasat yang sebelum orang tahu, apakah melalui mimpi atau melalui apa ya, pikiran yang bersih gitu. Fi dinil malik, ing dalam agamane Malik, hukmil Malik, ing dalam aturane raja. Illa ayyasha Allah, kejaba yen to ngersakake sapa Allah, narfa'u ngangkat sapa ingsun darajaten ing pira-pira derajat man ing wong nasa'u kang ngersakake sapa ingsun, warfau kulli dzi ilmin, lan ing dalam dhuwure saben-saben wong kang duwe ilmu iku ngalimun utawi wong kang luweh duwe ilmu. Jadi kalau ada orang pintar, pasti ada orang yang lebih pintar lagi. Nanti ada lagi yang lebih pintar lagi. Maka tidak dibolehkan di sini hasud. Yang kedua apa? Justru kewajibannya adalah menghargai, menghormati, saling menghormati. Sing pinter menghormati yang belum pinter, menghargai, memberi ilmunya. Yang belum tahu menghargai yang mempunyai ilmu, ngangsu kawruh, mencari ilmu. Wah, itu kan saling menghormati. Akhirnya tidak ada namanya dengki. Enak yang pinter kalau begitu. Ya enggak. Ya salahnya yang enggak pinter. Tapi enggak usah begitu. Jadi saling mengisi, saling menghormati. Dilanjutkan kisahnya itu, qalu ngucap sapa sedulure Nabi Yusuf, iyasrik, lamun nyolong sapa Bunyamin, faqad saraka, mongko temen-temen wis nyolong sapa akhun sedulur lanang, lahu kang tetep keduwe Bunyamin, ming qablu saking sadurunge iki. Masih sempat-sempatnya saudara-saudaranya Yusuf itu bilang ke penjaga Mesir, nek pencurine Bunyamin niku pancen dulure mbiyen ya pencuri, jelek sifatnya. Masih berani-beraninya menyalahkan dulu sudah mendolimi Nabi Yusuf, sekarang mendolimi saudaranya lagi. Ini sifat dengki. Jadi dengki itu, wah, innama yakulul hasadu al hasanata kama yakulul hatabul, kama yakulul hatabu annaro. Hasud itu bisa memakan amal-amal baik sebagaimana kayu bakar memakan kama takulun naru al hatoba, sebagaimana api bisa melalap habis kayu bakar. Kala dawuh sapa Nabi Yusuf fi nafsi, ing dalem awake dhewe Nabi Yusuf, tegese ndak dilahirkan. Antum utawi sira kabeh iku sarun luweh ala apane makanan kedudukane mi Yusuf saking Yusuf wa akhihi lan sedulure Nabi Yusuf. Sampeyan niku ndak ngerti saya ini Yusuf, tapi di batin kemudian kalian menuduh Bunyamin berbuat jelek, disamakan dengan perbuatan saudara yaitu saya. Tapi masih di batin itu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni bima kelawan barang tasifuna kang nyifati sira kabeh, ai tadzkuruna kang nyebutake sira kabeh
min amri saking urusane Nabi, terus urusane Bunyamin. Oh, Masya Allah. Jadi mitra persada, ini adalah bagian dari ujian hidup manusia. Wes bener saja itu kadang masih disalahkan, apalagi kalau salah. Sudah benar yang dilakukan aja masih dituduh salah. Nah, ini termasuk ujian. Lah kok itu terjadi, kenapa di dunia ini? Ya memang dunia itu seperti itu. Butuh kesabaran yang tinggi. Makanya kalau orang punya ilmu semakin tinggi, ya seperti pohon cemara kan, semakin tinggi itu ombaknya semakin besar, kena angin, karena pohon lainnya kan di bawahnya tingginya. Nah, dia yang tinggi sendiri kena angin yang keras kan, goyangnya ya lebih keras. Orang yang punya ilmu yang tinggi, seorang kiai ulama, ya, cobaannya ya berat. Asyadul balai al-anbiya, gitu kan. Orang yang menerima cobaan terbesar itu adalah para nabi. Para nabi itu cobaannya paling besar. Kemudian orang setelahnya, yang di bawahnya. Para kiai itu ya ujiannya tidak seperti nabi lah, tidak seberat itu. Mitra persada, kita berdoa kepada Allah, semoga ujian yang kita alami itu Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya. Yaitu tadi sabar, berupaya untuk menghilangkan ujian terus, tapi dengan sabar. Kalau seperti itu akan dibalas kebaikan oleh Allah, diberi pahala, ditolong untuk menyelesaikan. Nah, ini kuncinya sekali lagi adalah kesabaran. Mudah-mudahan mitra persada dimanapun berada dikaruniai sifat sabar, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Nah, butuh sabar keduanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.